Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya kepada kita semua melalui kesehatan jasmani, kesehatan rohani yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertatap muka via Zoom ini guna untuk melanjutkan rutinitas kajian kita. Adapun bagi teman-teman, saudara-saudara kita, sanak saudara kita, orang-orang terdekat kita, kerabat kita yang mungkin saat ini ada yang sakit, ada yang sedang berhalangan, kita doakan agar Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Allahumma ishfihim mardahum syifaan la yughadiru saqama. Baik, hamdan wa syukran lillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah sampai pada pembahasan tukaah di hadis yang ke-22 tentang tukaah. Tukaah itu adalah sandaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandaran, ya, sandaran Nabi itu disebut dengan tukaah. Jadi kalau misalnya bersandar itu bahasa Arabnya ittika. Kalau tukaah berarti sandaran. Di nomor hadis 136 di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, ila an qala babu ma ja'a fi tuka'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سمك بن حرب عن جبير بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ini hadisnya, muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Kata Jabir bin Samurah bahwasanya saya pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersender di wisadah. Wisadah itu bantal. Di sebelah kiri beliau. Jadi kalau tradisi orang Arab itu sampai sekarang, mereka kalau sofanya itu sofa lesehan kebanyakan. Kalau kita ke restoran-restoran Arab biasanya kita nemu itu. Jadi sebagai senderannya mereka suka bersender, ngelesehan, ngeleseh terus kemudian bersender eh, di apa, bantal-bantal sofa. Nah, ini juga sesuai dengan tradisi dari sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang sudah tradisi Arab. Mereka kalau ada sofa, sofa tamu dan lain sebagainya, kebanyakan tidak nggak pakai penyangga atau nggak pakai kakinya, ya. Langsung lesehan saja begitu. Nah, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ketika dilihat oleh Jabir bin Samurah senang bersandar di atas bantal, ya, senang bersandar di atas bantal. Dan saat itu kebetulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di atas tangan kirinya. Jadi tangan kirinya yang disandarkan di atas bantal. Jadi tukaah itu bisa jadi senderannya itu bisa jadi seperti ini. Ya, jadi kalaupun bersender di atas meja ataupun apa, ini juga disebut tukaah. Senderannya asal di atas tangan. Begitu senderan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kanan, boleh kiri. Namun kebetulan ketika dilihat oleh Jabir bin Samurah saat itu, kebetulan sebelah kiri. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang sering ketika setelah sholat malam, sholat tahajud. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika setelah Qiyamul Lail beliau berbaring sejenak.
Ya, berbaring sejenak, tidur sejenak untuk mempersiapkan energinya untuk menyambut sholat subuh nanti. Ketika sholat subuh dan beliau sebelum iqamah, biasanya setelah sholat sunnah fajar, itu biasanya juga beritikak sebentar. Ya, artinya bersandar dengan cara terkadang seperti orang tidur. Ya, artinya ngeleseh seperti orang tidur dan kakinya dijulurkan tapi menghadap ke kanan, kemudian beliau hanya beritikak di atas tangan kanannya, sebelah kanannya. Jadi kayak kita lagi sedang rebahan begitu ya, tapi beliau laksanakan itu untuk menunggu iqamah. Supaya apa? Ternyata di situ ada mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk mempersiapkan energinya, ya karena kita tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya bukan main-main, bukan sembarang sholat malam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu seriusnya sehingga merasa kelelahan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menunggu iqamah itu sering beritikaf salah satunya. Nah, ini juga kalau kita melakukan di masjid ataupun di mana saja yang memungkinkan dan ada kesempatan untuk melakukan itu, maka hal itu juga menjadi sebuah kesunahan asal diniatkan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh di masjid misalnya ya, kalau misalnya iqomahnya agak panjang. Mungkin ada yang masjidnya iqomah setelah 15 menit khususnya subuh. Ada juga yang mungkin 5 menit. Ya, apalagi di kota-kota besar mungkin nggak bisa nggak bisa lama karena orang-orang kerja. Tapi kalau di daerah-daerah itu mungkin bisa jadi 15-20 menit. Ya, itu ada kesempatan untuk kita menggunakan berzikir, ya, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sampai menjelang iqamah. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ketika sambil beritikak, sambil menyender di atas tangan kanannya. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis selanjutnya dijelaskan ini sering ketika kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersender. Maka dijelaskan, haddatsana Humaid bin Mas'adah, haddatsana Bishr bin Mufaddal, haddatsana Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ini Jabir dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, pernah bertanya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang besar? Jadi kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar itu terkadang banyak metode yang dipakai. Salah satunya ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar itu sering memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, istilahnya begitu ya. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabat yang hadir saat itu bisa lebih fokus dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita baca salah satu buku yang menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada buku yang berjudul eh, Muhammad Sang Maha Guru. Ya, sudah diterjemahkan juga, terjemah dari kitab ulama di Mesir kalau nggak salah. Dan di situ ada beberapa macam pola Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar. Dan salah satunya adalah memberikan pertanyaan pemantik. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang suka ketika ketika karena dulu mungkin teknologi belum canggih. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memvisualisasikan sesuatu, jadi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengajak sahabat-sahabat untuk keluar masjid dan digambar di tanah, begitu ya. Yang digambar itu langsung di tanah gitu. Nah, itu juga mungkin karena eh, sayangnya dulu itu mungkin masa Rasul teknologi belum canggih. Coba kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masa dulu sudah canggih teknologinya, mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pakai. Maka ini juga sebuah kesunahan, metode-metode untuk mengajar itu juga harus kreatif, harus dipakai sebisanya supaya apa? Memunculkan kefokusan
para audiens, para pendengar, para murid untuk mengikuti pelajaran yang diberikan. Salah satunya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat saat itu, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa yang besar? Apa ketika mereka berkata, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qala wa jalasa wa kana muttaki'an, wa qala wa syahadatu zur au qawlu zur, qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitalahu sakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitahukan dosa-dosa besar saat itu kepada para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara dosa besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kedua orang tua. Ketika sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan durhaka kedua orang tua, kata para sahabat saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung duduk agak sedikit berbaring, agak sedikit berbaring. Agak sedikit nyender. Qala wa syahadatu zur au qawlu zur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersender melanjutkan kembali, beliau mengatakan syahadatu zur, kesaksian palsu juga termasuk dosa yang besar, atau kesaksian saksi yang fake ya, itu juga termasuk dosa yang besar. Amanah yang dilakukan itu juga termasuk dosa besar. Kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qaulu zur, syahadatu zur, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulangnya. Syahadatu zur, syahadatu zur, syahadatu zur, sehingga ketika para sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang apa yang telah dikatakan tersebut, sehingga mereka berkata, famazala Rasulullah yaquluha hatta qulna laita sakat. Seakan-akan kalau bisa kita mengatakan, menegur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah cukup diam saja. Jadi kenapa? Apa artinya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dosa-dosa besar kepada para sahabat, syirik, durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu. Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas hal-hal yang membuat beliau khawatir. Salah satunya menjelaskan dosa-dosa besar seperti ini, itu membuat Nabi merasa keresahan, merasa sangat khawatir kepada umatnya, kepada para sahabatnya yang nantinya jangan-jangan ada di antara umatku nanti melakukan salah satu dosa besar yang sedang aku jelaskan ini. Sehingga Nabi saat itu ingin, karena merasa berat sekali, saking, kalau di dalam syarah itu dikatakan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan butiran-butiran keringatnya itu keluar daripada wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking khawatirnya. Karena yang dikhawatirkan adalah umatnya. Apakah salah satu daripada umatku nanti akan melaksanakan hal apa yang telah sedang aku sampaikan ini, termasuk kesaksian palsu, durhaka kedua orang tua, isyrak billah. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit menyender. Supaya apa? Supaya agak sedikit sedikit lebih santai, sedikit lebih lega, supaya tidak terlalu kebawa kekhawatiran itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hal-hal yang berat seperti ini, beliau sering membawa tubuhnya itu menyender supaya agak sedikit lebih rileks. Dan ketika beliau mengatakan syahadatuz zur berkali-kali, sahabat melihat ini, hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir tentang apa yang dikatakan syhadatuz zur, kesaksian palsu, sehingga para sahabat saat itu berangan-angan, seandainya aja Nabi itu cukup
Gak usah diulang-ulang lagi. Diam saja saat kita kasihan sama Nabi ketika mengatakan syahadatuz zur, syahadatuz zur. Seakan-akan itu Rasul SAW saat itu sangat khawatir sekali. Jadi yang diangan-angan oleh para sahabat saat itu, seandainya Nabi itu cukup diam saja. Udah gak usah diulang-ulang lagi, gak usah diulang-ulang lagi. Itu kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama kepada umatnya. Mungkin ada di antara kita yang hidup di zaman sekarang ini, umatnya, yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa, apa yang telah dilarang, apa yang telah diperintahkan, ada yang kita abai, ada yang kita tidak melaksanakan, ada yang tidak dipeduli sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa. Baru-baru ini saya mendengar salah satu ada eh, postingan dari salah satu warga Palestina dan dan salah satunya adalah Syekh di mana saya lupa, afwan, itu saya bacanya tidak kurang lebih itu tadi pagi. Nah, beliau mengatakan akhir-akhir ini beliau bermimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kecewa dengan umat zaman sekarang. Wallahu a'lam, tidak ada referensi apakah itu memang benar atau enggaknya, atau memang postingan itu benar, atau yang dari syekhnya ini pun berkata benar atau tidak, tapi banyak pelajaran yang kita ambil ketika disampaikan bahwasanya pada suatu malam itu beliau akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu beliau tidur dan beliau bermimpi melihat wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sangat kecewa. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak mau menoleh kepada siapapun umatnya. Sehingga semua umat-umatnya itu saat itu mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi itu di atas kuda yang tanpa pelana diceritakan, dan semuanya mengejar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mengatakan kepada syekh tersebut, karena syekh itu memang benar-benar menjumpai dan benar-benar kejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau bertanya, wah iya Rasulullah, apakah engkau juga kecewa kepadaku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kata ceritanya beliau begitu. Sehingga pada saat itu eh, beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu kecewa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah karena zaman sekarang banyak orang bersaksi di atas kepalsuan. Banyak orang yang tidak peduli kepada saudaranya. Banyak orang yang bahkan teman di sampingnya mati tidak peduli. Itu yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu postingan itu wallahu alam referensinya benar atau tidak, dan karena yang menyampaikan juga salah satu masyaikh, ya mungkin bisa jadi apakah itu benar akun masyaikh tersebut atau bukan, itu juga saya nggak ngecek, tapi semoga apa yang diceritakan oleh masyaikh tersebut saya rasa juga banyak manfaatnya, jadi sebuah introspeksi buat kita semua. Kita lanjutkan sedikit lagi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Syarik an Ali bin Al-Aqmar an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa saya itu tidak pernah makan secara bersender. Nah, ini hati-hati kita yang mungkin selama ini suka bersender ketika makan. Nah, mulai sekarang mari kita ubah kebiasaan kita. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Abdurrahman bin Mahdi hadatsana Sufyan an Ali bin Al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an. Matannya sama, referensinya sama, hadisnya sama seperti yang tadi, periwayatnya yang berbeda. Hadatsana Yusuf bin Isa hadatsana Waqi hadatsana Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadah. Diceritakan oleh Jabir bin Samurah juga pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersender di atas wisadah, di atas bantal. Qala Abu Isa,
Imam Turmudi berkomentar, lam yadhkur waqi' fihi ala yasarihi. Ya, jadi ini tentang permasalahan waqi' itu yang ketika hadis yang tadi kita ketemu bahwasanya disebutkan di riwayatnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di atas bantal, tapi juga bersandar di atas tangan kanannya. Sedangkan di hadis ini tidak disebutkan di atas tangannya. Jadi ada sedikit perbedaan riwayat antara hadis yang tadi. Kalau Waqi' mengatakan salah satu perawi tersebut mengatakan Waqi' tidak menyebutkan ala yasarihi. Wa hakadha rawa ghairu wahid an Israel. Jadi yang diriwayatkan dari sahabat Israel itu banyak periwayatnya. Sehingga enggak cuma satu riwayat. Nahwa riwayatihi Waqi' wala na'lamu ahadan dzakara fihi ala yasarihi illa ma rawa Ishaq bin Mansur an Israel. Oh, ternyata hadis yang kita baca sebelum ini yang tadi katanya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersandar di atas tangan kirinya itu cuma satu periwayat saja. Artinya satu jalur riwayat saja. Kalau riwayat-riwayat yang lain ada beberapa riwayat-riwayat itu tidak menyebutkan Nabi bersandar di atas tangan kirinya, tapi hanya menyebutkan Nabi bersandar di atas bantal. Jadi cuma satu periwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di atas tangan kirinya dan juga di atas bantal. Baik, saya rasa ini yang dapat kita bahas sedikit tentang cara bersandar atau sandaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pertemuan ke depan akan dijelaskan bagaimana cara bersandar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak banyak hadisnya, hanya dua saja. Insya Allah apa yang kita paparkan pada malam hari ini semoga bermanfaat. Kita buka sesi diskusi sejenak. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mangga teman-teman, kalau ada yang pertanyaan atau diskusikan. Atau ada sanggahan, ada yang ingin ditambahkan, Kayaknya baru menyerap. baru menyerap. Baru menyerap. Baik, setiap pertanyaan juga nggak mesti terkait dengan topik, nggak masalah. Jadi apa yang selama ini mungkin terkait hukum-hukum, yang insya Allah saya kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa saya keep dulu. Insya Allah akan saya terangkan di via grup nanti atau di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin posisi-posisi duduk yang dilarang dalam khutbah Jumat ya. Betul. Ya, memang kalau khutbah Jumat itu kan ini mohon dikoreksi kalau salah ya Pak Ustaz. Jadi di Baik, dalam pelaksanaan sholat Jumat dua khutbah itu kan merupakan rukun. Jadi memang posisi duduk pun memang harus sesuai dengan tuntunan seperti sholat. Tidak boleh melihat kiri kanan, tidak boleh bicara, seperti itu. Jadi posisinya harus benar-benar posisi yang menurut adab itu sesuai dengan kondisi sholat. Begitu yang saya dapatkan itu Ustaz. Dan memang kekuasaan mutlak ada di khotib ya. Khotib bisa bicara menegur dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Ustaz. Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya hal ini adalah masih ada beberapa, kalau secara hukum fikih, masalah rukun dua khutbah, bahwa memang masih ada beberapa perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang rukun dua khutbah yang dibaca. Maka para ulama itu bersepakat, ulama mazhab, bahwasannya ketika dibaca rukun dua khutbah, seharusnya para jamaah itu wajib mendengarkan rukun dua khutbah. Artinya bukan ketika bukan ketika nasihatnya ya. Ketika nasihat itu sudah jatuh hukumnya sunnah.
Tapi kalau ketika disampaikan rukun 2 khutbah, maka seharusnya para pendengar, para jamaah itu seharusnya mendengarkan. Dan karena itu terhitung di situ 2 rakaat daripada sholat yang digantikan 2 rakaat sholat zuhur. Karena nanti 2 rakaat lagi akan disempurnakan dengan sholat 2 rakaatnya sholat Jumat. Jadi seandainya 2 rakaat itu, maka terhimpun di rukun 2 khutbah yang tadi. Maka oleh karena itu, beberapa ulama yang sepakat bahwasannya rukun 2 khutbah itu harus semuanya mendengarkan. Kenapa? Karena sebenarnya di situ juga ada otoritas jamaah apabila mendengarkan khotib yang membaca rukun 2 khutbah itu salah, keliru, atau ketinggalan, itu berhak si jamaah untuk menegur, bahkan untuk menuntun. Kalau seandainya ketika rukun 2 khutbah itu mungkin kesilapan daripada khotib atau ada apa namanya, ada bacaan yang kurang sempurna, itu harus ditegur dan harus dituntun. Maka oleh karena itu seharusnya memang ketika yang mungkin luput daripada kita itu terkadang saat rukun 2 khutbah kebanyakan kita lihat tuh masih banyak ketiduran. Nah, jadi sehingga rukun 2 khutbah nggak masuk. Sehingga mungkin ada yang kalau kita lihat kasusnya ketika qomat baru bangun, baru terbangun dan lain sebagainya. Tapi para ulama termasuk juga saya pernah tanya ini tentang sama salah satu guru saya. Bagaimana hukumnya kalau saat rukun 2 khutbah bahkan ada yang sampai mau jelang sholat baru terbangun. Maka kata beliau adalah salah satu pendapat daripada kaul Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwasanya tidak mengapa. Kalaupun ada orang yang mendengar bahkan tidak mendengar secara khusyuk. Tapi setidaknya ada di dalam jamaah tersebut 1-2 orang saja yang mendengar secara khusyuk, artinya naibnya itu mendengar secara khusyuk rukun 2 khutbah, maka yang lain itu sudah tercukupi. Kalaupun ada 1-2 orang yang ngantuk-ngantuk atau tidak mendengar secara sempurna atau setengah-setengah sadar, maka itu sudah tertutupi. Jadi kaul tersebut memang kaul kuatnya, perkataan kuat daripada hampir semua mazhab mengatakan semua jamaah itu harus mendengar rukun 2 khutbah yang disampaikan. Adapun kalau mau idhah tidak wajib ya, mau idhah itu tidak wajib, itu sunnah. Jadi sehingga kalau dulu itu masa Nabi sebenarnya dan sunnahnya itu praktik sholat Jumat itu khutbahnya singkat, tapi sholatnya yang lama. Ya kalau mungkin zaman sekarang ada beberapa dan sesuai kondisi tradisi juga, nggak bisa kita salahin juga. Kalau kebiasaan kita di Indonesia itu kebanyakan khutbahnya yang lama terkadang. Sholatnya singkat, harusnya kebalik itu. Nah, salah satunya adalah yang dikhawatirkan itu. Ya, dikhawatirkan kalau di tempat-tempat yang mungkin masjid-masjid yang dekat dengan perkantoran atau dekat dengan industri-industri dan pabrik-pabrik, seharusnya itu harus dikondisikan. Khutbah itu harus singkat. Mengapa? Karena dikhawatirkan jamaah-jamaah kecapean dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan. Adapun kalau misalnya di daerah-daerah yang mungkin jauh daripada tempat kerja dan lain sebagainya, itu mungkin nggak apa-apa kalau khutbah agak sedikit lama. Mungkin itu yang dapat kita paparkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kondisi tidur bersandar itu harus wudhu lagi ya Ustaz ya? Nah, kondisi bersandar itu sebenarnya secara kalau di dalam mazhab kita, selama duduk itu tidak bergeser tempatnya dan bisa dikatakan mungkin hanya jongkok saja, di kepalanya yang nunduk dan tempat duduknya itu nggak bergeser, maka itu diiktibarkan masih masih bisa melanjutkan tanpa harus berwudu
lagi. Kenapa? Karena di sana ketika diteliti bahwasanya saat orang ngantuk itu ternyata lubang anusnya, mohon maaf, itu terbuka sehingga lubang angin itu kan bolak-balik keluar. Tapi lagi-lagi hal itu terkadang ya kita masing-masing orang yang bisa menghukumi itu. Kalau kita merasa bahwasannya saat tidur itu kadang terlalu pulas dan mungkin memang tempatnya nggak bergeser, tapi terkadang eh, pulasnya seseorang atau nggak pulas itu terkadang kita nggak bisa ngukur sama sendiri, Pak. Kadang orang lain yang ngelihat, wah sampai ngorok. Kalau sudah sampai ngorok itu sudah nggak ada, sudah selesai, udah harus wudhu lagi. Tapi kalau nggak sampai ngorok, masih setengah sadar, hanya ngangguk-ngangguk saja seperti itu masih diperbolehkan untuk lanjut tanpa berwudhu. Nah, kebanyakan itu jadi ada seorang syekh juga saat itu bertanya, beliau berpendapat bahwasannya dan menjelaskan hal itu kepada muridnya ketika duduk tidak berpindah tempat dan tidurnya itu merasa setengah-setengah sadar, maka hal itu boleh melanjutkan sholat tanpa berwudhu kembali. Nah, ternyata beliau mengalami dalam satu kondisi sedang ibadah, duduk, ngantuk, kemudian ada muridnya di sebelah. Beliau bertanya ketika ingin sholat, apakah saya tidur tadi pulas atau tidak? Apakah bergeser tempat tidur saya, tempat duduk saya atau tidak? Kata sahabatnya apa? Kata muridnya apa? Anda sudah sampai ngorok ya Syekh. Padahal beliau mengingat diri sendiri, wah saya setengah-setengah sadar. Orang lewat saja saya masih dengar apa yang kadang nggak jelas, saya nggak paham, tapi saya masih dengar suaranya. Tapi kata 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 muridnya, Anda hampir ngorok ya Syekh. Anda sudah menjelang, sudah